Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman, daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Rocky Gerung dalam acara Indonesia Lawyers Club baru-baru ini menyindir Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Dalam forum diskusi yang dipenuhi tokoh publik dan pengamat, Rocky tampil dengan gaya intelektual khasnya, tajam, lugas, dan syarat kritik filosofis. Ia menyoroti fenomena politisi yang gemar menonjolkan tampilan luar ketimbang menawarkan kedalaman gagasan. Dengan nada yang tenang namun menusuk, Rocky membuka kritiknya. Ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan itu. Apa namanya dia? Society of the Spectacle. The Society of the Spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu. Ada teorinya, betul. Ada ya. Dalam hal itu, dia bermutu dalam soal memahami konsep-konsep dasar itu. Teori itu, dulu saya ngajar teori itu di jurusan filsafat. Itu bagian dari critical studies yang disponsori oleh pikiran-pikiran Marxisme itu kiri, yang menganggap bahwa ucapan, penampilan itu komoditas. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan. Apa istilah tadi? Visualisasi, bukan visi. Di situ bedanya. Kita nggak dapat. Visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu. Gorong-gorong, kesederhanaan. Tapi visinya orang nggak ingat. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam politik orang mau ukur. Visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal? Sindiran ini jelas diarahkan kepada gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi yang dikenal lewat pendekatan budaya dan simbol-simbol lokal yang kerap divisualkan dalam berbagai aktivitas publiknya. Setelah menggambarkan kecenderungan politik yang miskin substansi, Rocky melanjutkan kritiknya pada salah satu program konkret yang dinilainya bermasalah. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh. Bukan mengajak orang berpikir. Apa istilahnya deh? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kan pikiran gak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Mana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada emak-emak yang bilang, oh bagus anak gue masukin di situ tuh. Supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor. Lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Kan ini dangkal sebetulnya. Saya gak ada problem dengan itu. Tapi metodenya itu dikonsumsi oleh publik akhirnya. Jadi kita nonton kedangkalan. Jadi bagaimana mungkin kita mau upload sesuatu dalam bentuk yang visioner. Kalau yang dihasilkan adalah visualisasi, bukan konseptualisasi. Itu soalnya di situ. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity. Yang terjadi itu, faktanya ada di situ. Menurut Rocky, program barak militer sebagai bentuk pembinaan generasi muda justru melemahkan kemampuan berpikir kritis. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari market of stupidity.
Sebuah istilah keras yang menyiratkan bahwa publik hanya dijadikan objek tontonan yang patuh, bukan subjek yang berpikir. Menanggapi kritik tajam dari Rocky Gerung, Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa program barak militer yang ia jalankan bukan sekadar pencitraan atau visualisasi belaka. Menurutnya, program tersebut adalah usaha nyata untuk membentuk karakter dan kedisiplinan anak-anak muda yang bermasalah. Selain itu, Deddy Mulyadi menggunakan metafora tajam untuk menanggapi kritik Rocky Gerung yang menyebut pendekatannya dangkal. Ia mengakui bahwa mungkin pendekatannya memang terlihat sederhana atau dangkal jika dilihat dari sudut pandang teori atau pemikiran filosofis yang dalam. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Kemudian tambah lagi sekarang lagi, gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal, tapi banyak orang yang tersadarkan, daripada gubernur otaknya dalam, tapi banyak orang yang ditenggelamkan. Deddy menegaskan bahwa yang penting adalah pertumbuhan dan dampak nyata dari pendekatan tersebut. Baginya, lebih baik sesuatu yang dangkal namun tetap tumbuh. Artinya, meski sederhana atau belum sempurna secara teori, jika program itu bisa membawa perubahan positif dan membangun karakter, maka itu jauh lebih berarti daripada sesuatu yang dalam namun hampa arti, yaitu gagasan yang terlihat rumit dan mendalam, tapi tidak berdaya atau tidak memberikan hasil konkret. Pesan inti Deddy adalah menolak kritik yang hanya berfokus pada teori dan estetika pemikiran, tanpa melihat hasil nyata di lapangan. Ia mengajak untuk lebih melihat manfaat praktis dari program barak militer yang ia jalankan, terutama dalam membentuk generasi muda yang disiplin dan berkarakter. Perdebatan antara Rocky Gerung dan Deddy Mulyadi mencerminkan dua pendekatan berbeda dalam memandang kepemimpinan dan kebijakan publik. Rocky, dengan latar belakang filsafat dan kritik intelektualnya, menuntut kedalaman gagasan dan substansi dalam setiap kebijakan. Sementara Deddy Mulyadi, yang lebih membumi dan berakar pada nilai-nilai lokal, menekankan aksi nyata dan kedekatan langsung dengan masyarakat. Kritik dan tanggapan ini seharusnya tidak dilihat semata sebagai pertentangan personal, melainkan sebagai ruang dialog publik yang sehat, di mana gagasan diuji dan kebijakan dikaji, demi menghasilkan solusi yang lebih utuh bagi rakyat. Pada akhirnya, baik visi maupun aksi dibutuhkan. Visi agar arah tetap jelas, dan aksi agar dampaknya terasa. Perbedaan cara pandang ini memperkaya diskursus kebangsaan, karena dari perbedaan itulah kualitas demokrasi kita diuji dan dimatangkan.